Ibu kos sering mengetuk pintu tengah malam. Katanya cuma mau cek listrik. Sampai suatu malam, ketukan itu datang lagi. Aku buka pintu, lorong kosong. Dan tetangga kamar berbisik, ibu kos meninggal seminggu lalu. Kamar sebelah kosku ada penghuni baru. Setiap malam dia nangis. Aku mau menegur, tapi ibu kos melarang. Katanya, tangisan itu sudah ada sebelum kos ini dibangun. Setiap tengah malam ada wanita berdiri di ujung gang sempit, rambut panjang menutupi wajahnya. Warga bilang, jangan pernah menyapanya. Suatu malam, seorang pemuda melanggar. Wanita itu menoleh, wajahnya kosong, tanpa mata. Pagi harinya, pemuda itu ditemukan di ujung gang. Mulutnya terbuka, seolah masih ingin bicara. Pukul 2 pagi ponselku berdering. Nama kontaknya, namaku sendiri. Kupikir hanya bug, aku angkat. Di seberang, terdengar napasku sendiri. Pelan, berat, ketakutan. Lalu suara itu berbisik, jangan pulang, aku sudah di rumah. Setiap malam rumah kosong di ujung gang selalu menyala. Padahal pemiliknya sudah mati bertahun-tahun lalu. Warga sering melihat bayangan di balik jendela. Suatu malam seorang pria masuk ke dalamnya. Di sana hanya ada satu kursi menghadap tembok. Di tembok tertulis, "Duduklah, sekarang kamu yang menjaga." Sejak malam itu, rumah itu tak pernah gelap lagi. Kipas angin di kamar kosku sering nyala sendiri. Padahal sudah aku cabut. Malam ini kipas itu berputar kencang, lalu berhenti, dan terdengar suara pelan. Panas ya, di dalam tanah. Ibu kos bilang, jangan ambil kunci cadangan di laci. Tapi malam ini pintuku terkunci dari luar. Aku dengar langkah mendekat, dan suara ibu kos berbisik. Kunci itu belum kembali sejak pemiliknya meninggal di kamar ini. Lorong kos selalu gelap. Setiap lewat, bayanganku ada dua. Aku pikir cuma lampu rusak. Sampai suatu malam, satu bayangan berhenti dan menoleh ke arahku. Telepon rumahku sudah mati sejak lama. Kabelnya dipotong. Tak mungkin berdering, tapi tepat jam 03.00 pagi, telepon itu berbunyi. Aku angkat, tak ada suara, hanya napas berat, lalu suara perempuan berbisik. Kamu masih tidur di kamarku ya? Itu kamar nenek yang meninggal sendirian. Sebelum telepon mati, ia berkata, besok gantian kamu yang temenin aku. Paginya, telepon itu ditemukan di samping tempat tidurku. Dan sejak malam itu, setiap jam 3 pagi, nomorku menelpon namaku sendiri. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Pesannya singkat, jangan bergerak. Aku menahan napas, pesan kedua masuk, aku bisa lihat kamu. Udara kamar tiba-tiba dingin. Layar ponsel menyala lagi. Hitung sampai 3. 1. Pintu kamarku berderit pelan. 2. Ada napas tepat di belakang telingaku. 3. Pesan terakhir muncul. Sekarang, matikan lampu. Lampu padam sendiri. Dan aku sadar, bayanganku di dinding punya kepala 2. Aku kembali ke rumah itu setelah bertahun-tahun kosong. Lampu mati. Bau lembab menusuk hidung. Saat pintu tertutup sendiri di belakangku, aku sadar rumah ini tidak ingin aku pergi. Langkah kaki terdengar dari lantai 2. Bukan satu, banyak. Padahal aku sendirian. Dari dinding terdengar bisikan pelan. Masuk, masuk. Tangga berderit saat aku naik. Di ujung lorong ada pintu kamar terbuka. Di dalamnya, tergantung tubuhku sendiri berayun pelan. Matanya terbuka, mulutnya bergerak. Rumah ini lapar. Dan kamu pulang tepat waktu. Lampu menyala, yang tersisa hanya rumah dan aku di dalamnya. Sejak pindah ke kamar kos ini, aku sering terbangun jam 3 pagi. Selalu ada suara kursi digeser, padahal kamarku sempit dan aku tinggal sendirian. Suatu malam aku memberanikan diri menyalakan lampu. Kursi itu menghadap ke kasurku. Di atasnya ada bekas duduk, masih cekung. Ponselku bergetar, ada pesan masuk. Dari nomor tak dikenal, isinya cuma satu kalimat, aku sudah di kamar. Aku menoleh ke pintu, gagangnya bergerak pelan, di balik pintu terdengar napas berat, dan suara berbisik, kamu tidur di tempatku.
Di pinggir hutan desa itu ada sebuah jembatan tua yang katanya tak boleh dilewati setelah maghrib. Warga percaya, siapapun yang berhenti di tengah jembatan akan dipanggil namanya dari arah sungai. Suatu malam seorang pemuda nekat menantang mitos itu. Saat ia berada di tengah jembatan, angin tiba-tiba berhenti, air sungai menjadi sunyi. Lalu terdengar suara berbisik, "Pulanglah." Pemuda itu menoleh ke bawah. Di permukaan air, bukan bayangannya yang terlihat, melainkan wajahnya sendiri sedang tersenyum dengan mata hitam kosong. Keesokan paginya, hanya motornya yang ditemukan. Sejak itu jembatan itu dikenal sebagai jembatan yang memanggil nama. Di sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditutup, ada satu aturan aneh. Jangan pernah menoleh ke belakang di lorong lantai 3 setelah tengah malam. Konon, lorong itu masih dipakai oleh pasien yang tak pernah pulang. Suatu malam, seorang perawat baru mendengar suara langkah mengikuti dari belakang. Pelan, teratur, semakin dekat. Ia teringat mitos itu. Namun rasa takut menang. Saat ia menoleh, lorong itu penuh ranjang pasien kosong yang bergerak sendiri. Dan di ujung lorong berdiri sosok bergaun rumah sakit, tersenyum sambil berbisik, "Giliran kamu yang dirawat." Keesokan paginya perawat itu menghilang. Namanya kini tercatat di papan pasien, tanpa tanggal keluar.